Mengapa Tuhan Yesus harus turun ke bumi hanya untuk mengampuni dosa manusia ciptaannya? Jawaban pertama, Tuhan yang disembah orang Kristen sangat jauh berbeda dari apa yang dipikirkan oleh Muhammad dan pengikutnya, bahwa Allah orang Kristen itu ada tiga makhluk buta huruf. Maknanya sesat, padahal Allah yang disembah orang Kristen itu hanya satu, yaitu Esa. Tetapi berperan dalam tiga, keadaannya dengan fungsi dan peranannya masing-masing. Yang pertama, Bapa. Bapa yaitu sumber dan segala yang ada, perencana dan berkehendak. Kedua, Anak. Anak yaitu Yesus Kristus yang kelihatan itu, atau firman Allah itu, atau ucapan ilahi Allah, yaitu sebagai pelaksana apa yang direncanakan dan dikehendaki oleh Bapa. Yang ketiga, Roh Kudus. Roh Kudus berperan sebagai penuntun, memberi kuasa dan memberi kehidupan. Jawaban kedua, satu, Yesus Kristus adalah 100% manusia. Firman atau ucapan ilahi yang menjadi manusia adalah benar-benar 100% manusia, kecuali dosa. Karena ia tidak berdosa, melainkan kita manusia yang berdosa. Ia merasa lapar, haus, lelah, mengantuk, marah, dan sebagainya, sama seperti kita, yaitu manusia pada umumnya, kecuali dosa. Ingat, seluruh manusia di dunia ini berdosa, kecuali manusia Yesus Kristus. Al-Quran pun mengakuinya. 2. Yesus Kristus adalah 100% manusia. Allah yaitu firman atau ucapan ilahi yang menyatu dengan Allah, yang keluar dan datang ke bumi, yang datang dari Bapa, keluar dan datang ke bumi menjadi manusia Yesus Kristus, menggenapi janji penyelamatan yang sudah dinubuatkan melalui para nabi.
dan menjadi teladan bagi manusia, serta turut merasakan aturan yang telah ditetapkannya. Yang telah ditetapkannya. Kemudian terangkat kembali ke surga, menyatu dengan Allah yang roh itu, yaitu Bapa. Jawaban ketiga. Dalam setiap perkara haruslah kita percaya bahwa Tuhan memiliki tujuan yang baik. Di sebaliknya, baik itu suatu bencana, terjadi sukacita atau berkat. Tuhan mempunyai maksud yang baik dengan mengizinkan peristiwa-peristiwa itu terjadi dalam hidup kita. Begitu pula dengan kedatangan Yesus di muka bumi ini. Tuhan Yesus memiliki suatu tujuan dengan datang dalam rupa manusia. Ada misi-misi yang Dia bawa dari surga untuk dilaksanakan muka bumi ini. Semua itu untuk kebaikan kita sendiri yang selalu memuliakannya. Apa sahaja misi ketika Dia datang ke bumi ini 2000 tahun yang lalu. Berikut ini adalah 9 dari puluhan misi di antaranya, yaitu misi di antaranya yang pertama, penebusan sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan banyak orang. Lihat di Matius bab 20 ayat 28. Boleh dikatakan misi utama Yesus adalah untuk menebus manusia dari dosa-dosa kita. Mungkin yang sulit diterima adalah bagaimana mungkin Yesus yang adalah Raja di atas segala raja mau turun untuk melayani. Disinilah kehebatan Yesus. Dia begitu rendah hati dan memimpin kita dengan memberikan contoh terlebih dahulu. Dia adalah bukan Tuhan yang hanya berkata-kata, tetapi Dia adalah Tuhan yang menyatakan firman-Nya dengan tindakan yang nyata. Yang kedua, menyatakan Tuhan tidak seorang pun yang pernah melihat Tuhan, tetapi anak Tuhan yang ada di
pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Dialah yang menyatakannya. Lihat di Injil Yohanes, pasal 1 ayat 18. Tuhan tidak pernah terlihat. Oleh karena itu, penting sekali bagi Tuhan untuk menyatakan dirinya dalam cara yang boleh kita mengerti, dan caranya adalah dengan menjadi seorang manusia dan hidup di antara ciptaannya. Oleh karena itu, Yesus Kristus manusia disebut sebagai citra Tuhan yang roh itu, citra Tuhan yang tidak kelihatan itu. Di dalam Yesus Kristuslah kepenuhan Tuhan terlihat. Kepenuhan Tuhan terlihat. Jika kita harus mengenal Kristus, semua perkataan pikiran dan perasaan Kristus adalah perkataan pikiran dan perasaan Tuhan. Perasaan Tuhan inilah yang dimaksudkan Bapa yang dinyatakan oleh anak. Yang dinyatakan oleh anak, yaitu manusia Kristus Yesus. Yang ketiga, memanggil orang yang berdosa. Memanggil orang berdosa. Memanggil orang yang berdosa. Jadi, pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Arti firman ini yang Yesus katakan, yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Lihat di Injil Matius pasal 9 ayat 13. Yesus datang untuk memanggil orang berdosa. Dan kita tahu itu bahwa semua orang di dunia adalah berdosa. Dengan kata lain, dosa datang, dia datang, dengan kata lain, dia datang untuk memanggil semua orang di dunia untuk bertobat. Untuk bertobat. Dan untuk mau mengenal, mengerti, memuliakan, dan bersyukur kepada Yesus Tuhan yang Esa itu, yang satu itu. Semua ini dia lakukan atas dasar belas kasihannya kepada kita manusia berdosa yang telah sesat, yang perlu pertolongan dari Yang Maha Kuasa. Maha Kuasa yaitu Tuhan Yesus yang kudus itu, yang Maha Agung itu.
keempat, memberitakan Injil atau berita baik. Jawabannya, marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil atau berita baik ini. Karena untuk itu aku telah datang. Yesus mengatakan, untuk itu aku telah datang. Lihat di Injil Markus pasal 1 ayat 38. Markus pasal 1 38. Sampai sekarang pun Tuhan Yesus masih memberitakan Injil melalui murid-muridnya di masa kini dan para malaikatnya. Banyak kesaksian tentang orang yang sebelumnya tidak mengenal Yesus sama sekali, tetapi menjadi mengenal Yesus Tuhan melalui mimpi, visi, suara, dan sebagainya. Tuhan Yesus penguasa terus bekerja sampai sekarang ini. Dia sangat rindu sekali sebanyak orang mendengar berita baik ini, mendengar Injil dan menerimanya sehingga mereka boleh selamat. Yang kelima, membawa pedang dan pemisahan. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi ini. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Lihat di Injil Matius bab 10 ayat 34 hingga 36. Bab 10 ayat 34 hingga 36. Tentulah pedang yang dimaksudkan pedang di sini bukanlah secara harafiah, karena secara harafiah tidak pernah pun sekalipun Yesus memegang pedang. Pedang yang dimaksudkan di sini adalah firman Tuhan Yesus, yaitu kebenaran. Lihat juga di Injil Ibrani pasal 4 ayat 12. Tidak boleh dimungkiri kebenaran akan membawa pemisahan, yaitu antara mereka yang mau menerimanya atau menolaknya. Begitu banyak
orang yang diusir atau dimusuhi, bahkan dibunuh oleh anggota keluarganya sendiri hanya karena ia murtad dan memilih untuk mengikuti Yesus. Inilah pemisahan yang dimaksudkan Tuhan Yesus yang kudus. Yang keenam, menyatakan kebenaran kata-kata Yesus. Aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi supaya barang siapa yang tidak melihat dapat melihat, dan supaya barang siapa yang dapat melihat menjadi buta. Injil Yohanes ataupun Yohanes, berita baik Yohanes pasal 9 ayat 39. Yohanes pasal 9 ayat 39. Ada dua tugas utama seorang hakim. Dan lain-lain. Terima kasih Tuhan Yesus, aku mau bersyukur kepadamu yang kudus itu, yang Raja Damai itu, yang penguasa itu, yang amin itu, yang selalu mengasihi seluruh ciptaannya, yang mengasihi seluruh ciptaannya, terutama manusia, karena ia sungguh mengasihi, sehingga ia menjadikan aku sahabatnya yang serupa dengan citranya. Aku sekali lagi mau bersyukur kepadamu Tuhan Yesus yang kudus itu, yang dulu ada sekarang, dan ada selama-lamanya. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Yesus yang Maha Kuasa, yang Maha Hadir, yang selalu menuntun kami. Tuhan Yesus, izinkanlah aku selalu supaya mau menyadari kedua Bapakku dan saudara-saudaraku dan seluruh di dunia ini yang Engkau panggil. Aku mau bersyukur tentang keimanan mereka, kepercayaan mereka,